Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah manajemen lembaga keuangan mikro. Kali ini materi kita lanjutkan pertemuan ke-8 ya, yaitu terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro. Nah, sebelum kita membahas penanganan pembiayaan bermasalah, ada baiknya kita mereview kembali proses pembiayaan itu seperti apa. Nanti kita akan sampai juga pada pembahasan mengenai monitoring pembiayaan. Kalau kita lihat di tahapan pembiayaan itu, kita lihat di sini pertama lembaga keuangan mikro itu menetapkan target pasarnya gitu ya. Kemudian ketika sudah dapat target pasarnya, ada anggota gitu ya yang mengajukan pembiayaan, dikumpulkan informasinya, mengumpulkan data, informasi mengenai anggota tersebut. Kemudian dilakukan analisa kelayakan pembiayaan. Ini insya Allah sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada juga selanjutnya adalah analisa itu diajukan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, gitu ya. Kemudian setelah dikomitekan, apakah itu disetujui, ditolak, atau misalnya disetujui dengan berbagai catatan gitu ya. Nah, itu disampaikan dalam SP3 surat pemberitahuan pemutusan pembiayaan kepada anggota. Nah, di SP3 itu semacam penawaran gitu ya, penawaran bahwa pembiayaan atas nama Bapak atau atas nama Ibu siapa gitu disetujui dengan syarat-syarat A, B, C, D. Nah, di situ di SP3 itu sudah cantumkan gitu ya syarat-syarat kalau mau dilanjutkan menjadi akad gitu. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota apa aja. Nah, baru kemudian dilanjutkan menjadi akad. Nah, setelah akad semua dokumen terpenuhi, termasuk misalnya pakai ada syarat agunan gitu ya, bukti kepemilikan agunan sudah dikuasai oleh lembaga keuangan mikro. Nah, itu baru kemudian dilakukan proses pencairan gitu. Setelah proses pencairan tentunya ada proses administrasi dan dokumentasi gitu. Nah, memang di sini tertulis bahwa proses monitoring pembiayaan itu adalah tahap ke-8, tahap terakhir gitu ya, setelah proses administrasi dan dokumentasi, setelah pembiayaan itu cair gitu. Tapi yang perlu kita pahami bersama, justru proses monitoring pembiayaan itu tidak hanya dilakukan setelah pembiayaan itu cair gitu. Tapi justru di setiap tahap pembiayaan ini gitu ya, itu proses monitoring tuh harus berjalan gitu. Karena apa? Karena sebenarnya monitoring pembiayaan itu adalah pengawalan gitu ya. Pengawalan pengelolaan pembiayaan. Namanya pengelolaan pembiayaan itu kan tidak hanya pada saat pencairan, tidak hanya pada saat pembiayaan itu berjalan gitu. Tapi justru dari awal gitu. Dari tahap permohonan, permohonan dilakukan oleh orang yang benar atau tidak gitu ya. Proses pengumpulan datanya gitu. Apakah sudah dilakukan misalnya appraisal yang benar gitu ya, sesuai SOP gitu. Penilaian agunannya apakah sesuai dengan harga pasar seperti itu. Proses analisanya apakah sesuai dengan SOP. Proses komitenya, pemutusannya, syarat-syarat yang disampaikan itu apakah sesuai dengan SOP yang ada di lembaga keuangan mikro tersebut gitu. Jadi proses monitoring pembiayaan itu ya dilakukan di seluruh tahap pengelolaan pembiayaan ini, gitu ya. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Nah, bagaimana kemudian cara gitu ya untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap baik gitu. Yang pertama tentunya melaksanakan prinsip-prinsip untuk menjaga kualitas pembiayaan agar baik. Nanti akan saya jelaskan apa aja gitu prinsip-prinsipnya. Kemudian melakukan proses pembiayaan sesuai dengan SOP. Jangan sekali-kali melanggar SOP. Kalaupun ada pelanggaran dalam tanda kutip pengecualian gitu ya. Misalnya eh apa ya, ada exception terkait agunan gitu.
Gunanya ya itu disampaikan bahwa ada exception atau istilahnya ada pengajuan pengecualian gitu. Ini karena istilahnya pembiayaannya itu untuk take over gitu ya, karena jaminannya masih di bank lain, ya belum bisa apa istilahnya dikuasai oleh lembaga keuangan mikro ketika pencairan misalnya itu disampaikan gitu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, hal-hal yang istilahnya penyimpangan SOP itu harus justru disampaikan kalau memang benar-benar pembiayaan yang diajukan itu ya bagus gitu ya, punya potensi kayak gitu. Kemudian melaksanakan pengawalan pembiayaan dengan baik, mulai dari permohonan hingga proses pencairan. Tadi ya, proses appraisalnya harus baik gitu ya. Proses pengumpulan datanya benar gitu ya. Berkas-berkasnya yang asli seperti itu. Kemudian kalau memang pada saat pembiayaan berjalan itu terjadi tunggakan gitu ya atau istilahnya keterlambatan bayar masih di bulan yang sama misalnya ketahuan ya langsung lakukan penagihan secara intensif gitu. Atau bahkan sebelum apa ya kalau misalnya marketingnya itu biasanya kan paham ya, oh nasabah ini jatuh temponya tanggal sekian. Nah itu dicek gitu. Di rekening anggotanya itu sudah rekening tabungan ya misalnya. Rekening tabungan, rekening yang di debit itu, apakah sudah tersedia dana untuk pembayaran angsuran gitu. Kalau belum ada H-1 misalnya belum ada. Jadi ingatkan Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa pembayaran angsuran Bapak Ibu itu akan dilakukan tanggal sekian kayak gitu. Jadi mengingatkan gitu ya. Baru kemudian ketika memang sudah jatuh tempo kok belum dibayar ditagih secara intensif, diingatkan, ditagih seperti itu. Nah, yang terakhir kalau memang pembiayaannya itu sudah pembiayaan yang potensi bermasalah itu, segera lakukan tindakan penyelamatan pembiayaan. Nanti akan kita bahas penyelamatan pembiayaan itu macam-macamnya apa aja. Itu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam menjaga kualitas pembiayaan yang baik. Yang pertama, tentunya lembaga keuangan mikro memiliki pegawai yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Gitu. Jumlahnya banyak, tapi kemampuannya tidak memadai, ya itu apa ya istilahnya? Istilahnya itu dari sisi manajemen ya nggak bagus juga gitu. Bagaimana pembiayaan itu bisa terjaga ketika jumlah marketingnya kurang, tuh ya. Atau kemampuannya tidak memadai, tidak bisa memahami bagaimana proses analisa kelayakan pembiayaan yang baik kayak gitu. Tidak bisa menilai apa namanya anggota itu layak atau tidak untuk dibiayai. Itu dari sisi SDM. Kemudian yang kedua adalah objek gitu ya. Itu layak dibiayai. Misalnya, oh objek pembiayaannya itu benar, oh usahanya benar ada, udah disurvei, itu punya prospek gitu. Lokasinya oke, nggak ada sengketa kayak gitu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pembiayaan itu harus diberikan sesuai kebutuhan. Oh, kalau untuk investasi akadnya ya harus sesuai. Oh, pembiayaannya itu untuk modal kerja akadnya harus sesuai. Emang benar-benar digunakan untuk modal kerja, benar-benar digunakan untuk investasi misalnya, gitu. Kemudian pengurus yang memiliki usaha ya ini atau misalnya anggota gitu ya untuk tujuan konsumtif itu memang layak untuk diberi pembiayaan. Punya track record yang baik, tidak berperkara gitu ya. Kalau lembaga keuangan mikro biasanya gimana ya? Lakukan pengecekan misalnya ke tetangga, ke saudara, ke istri, ke suami, ke pasangan, ke pegawai. Atau kalau dia karyawan gitu ya, bisa dilakukan pengecekan ke atasan langsung, ke rekan kerjanya, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya sumber pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan itu ada, benar-benar ada gitu. Misalnya, oh dari nanti angsurannya dari gaji, oh gajinya ada nggak? Oh ada slip gajinya setiap bulan sekian rupiah. Dicek ke bendahara gaji perusahaan tersebut, bener nggak ini? Ada potongan enggak? Seperti itu. Jangan-jangan gajinya udah habis untuk angsuran yang lain. Gitu. Kemudian posisi tawar
dari lembaga keuangan mikro sendiri itu kuat gitu ya. Maksudnya misalnya dari sisi jaminan. Jaminannya benar-benar harus dipegang oleh lembaga keuangan mikro. Seperti itu contoh posisi apa ya, bargaining power dari LKM-nya itu kuat. Kemudian pengawasan pembiayaan dan pembinaan anggota berjalan dengan baik, mulai dari proses permohonan hingga lunas, tuh ya. Jadi harus dimonitoring. Apa sih tujuan monitoring pembiayaan? Yang pertama tentunya menjaga dan mengamankan pembiayaan oleh lembaga keuangan mikro itu sendiri. Gitu. Meningkatkan produktivitas pada setiap tahapan pembiayaan. Membina portofolio pembiayaan. Nah, yang paling penting adalah menjaga kualitas aktiva produktif seoptimal mungkin. Jangan sampai pembiayaan itu udah grade-nya lancar, jatuh ke dalam perhatian khusus misalnya, gitu. Jadi harus dimonitoring setiap saat gitu ya. Nah, monitoring pada tahapan pembiayaan itu bisa di mana aja, misalnya pada proses pembiayaan gitu ya. Dipastikan bahwa setiap tahapan proses pembiayaan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak melanggar syariat tentunya kalau lembaga keuangan mikro syariah, sesuai dengan SOP-nya gitu. Kemudian tahap pembiayaan berjalan, jadi sudah dicairkan gitu ya. Itu dijaga supaya kualitas pembiayaannya tetap baik, tetap kualitasnya lancar gitu. Jangan downgrade gitu. Kemudian pembiayaan itu memberikan hasil optimal. Jadi kalau pembiayaan itu sudah bermasalah, telat bayar aja, itu pasti akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro itu sendiri. Gitu. Kemudian pada saat itu juga menjaga agar seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi. Misalnya biasanya kalau di apa ya, akad murabahah itu kan disyaratkan eh, apa istilahnya, kwitansi atau nota pembelian barangnya itu diberikan kepada lembaga keuangan mikro. Nah, itu juga harus dimonitor, benar nggak notanya udah disampaikan ke LKM atau belum. Itu. Kemudian pada saat tahap pelunasan pembiayaan itu juga perlu dipastikan bahwa pelunasan telah dilakukan dengan benar dan dokumen jaminan telah diserahkan kepada yang berhak. Nah, itu monitoring pembiayaan. Jenis-jenisnya ada 3, on-desk monitoring dengan cara-cara administratif, kemudian on-site monitoring itu di lapangan, itu dilihat udah usahanya masih berjalan atau enggak gitu ya. Kemudian exception monitoring tadi yang saya sampaikan, misalnya ada pengajuan-pengajuan pengecualian gitu ya, yang tidak sesuai dengan SOP gitu, ini perlu diawasi secara khusus gitu ya. Dan dilakukan secara berkala. Nah, kalau misalnya pembiayaan yang dilakukan oleh anggota itu jatuh ke pembiayaan bermasalah, bagaimana gitu lembaga keuangan mikro itu harus mengelolanya gitu. Yang perlu kita pahami dulu bahwa pembiayaan bermasalah itu adalah kondisi terdapat penyimpangan gitu ya atas pembayaran kembali suatu pembiayaan yang ya pada akhirnya ada keterlambatan gitu ya dalam pengembalian pembiayaan, baik itu pokok maupun bagi hasilnya, baik itu pokok maupun marginnya kalau akad jual beli misalnya gitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa pembiayaan bermasalah ini eh, apa ya, menimbulkan potensi penurunan kinerja lembaga keuangan mikro, bahkan menimbulkan potensi yang lebih lanjut yaitu potensi kerugian gitu. Di sini kita bisa melihat terkait kolektibilitas pembiayaan atau apa ya istilahnya klasifikasi gitu ya, penggolongan status atau penggolongan keadaan pembiayaan anggota gitu. Ini saya ambil eh, sama dengan kolektibilitas di perbankan ya, karena memang selama ini juga di lembaga keuangan mikro di BMT itu kolektibilitas pembiayaannya eh, ya bisa dibilang sama dengan yang ada di perbankan. Walaupun mungkin nanti perbedaannya dari sisi apa namanya proses penagihannya gitu ya. Ini kolektibilitas itu yang namanya apa ya karakter calon debitur atau karakter anggota yang punya pembiayaan itu dilihat dari track record secara kuantitatif eh, terhadap kualitas riwayat pembiayaannya gitu ya. Itu dilihat dari kemauannya atau payment, willingness to payment, dan kemampuan ability to payment, ability of payment
gitu. Jadi kemauan dan kemampuan itu dua-duanya harus dicek. Namanya pembiayaan itu dilihat dari dua hal itu. Apakah mau membayar dan mampu membayar. Gitu. Nah, terkait kolektibilitas ada 5 kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang namanya kolektibilitas lancar ya ini kolektibilitas paling oke lah itu performing financing. Jadi ya ini yang apa istilahnya punya apa istilahnya menjadi penyumbang pendapatan lembaga keuangan mikro gitu ya. Itu perform dia bagus gitu ya. Kinerjanya oke gitu. Ya, yang namanya lancar ya pokoknya lancar tiap bulan nggak pernah terlambat gitu. Tepat waktu, rekeningnya juga mutasinya oke, usahanya oke. Persyaratan persyaratan pembiayaannya dipenuhi semua gitu. Tidak ada tunggakan, itu kolektibilitas lancar. Kemudian dia bisa downgrade menjadi kolektibilitas dalam perhatian khusus. Kalau terkait jumlah hari itu tunggakannya itu 1 sampai 90 hari, itu ya 3 bulan lah. 3 bulan menunggak gitu baik pokok maupun kalau di syariah berarti bagi hasil atau marginnya gitu ya. Selain terkait tunggakan hari itu juga bisa misalnya oh ternyata aliran kasnya apa ya nggak bagus gitu. Jadi apa ya istilahnya eh kurang mampu gitu ya. Misalnya pembayarannya harus tanggal 20, ini jadi tanggal 30, tanggal 1 bulan berikutnya. Itu bisa bisa saja kalau memang secara pertimbangan bisa downgrade menjadi kolektibilitas 2 ini gitu ya. eh Kolektibilitas dalam perhatian khusus ini secara teori masih menjadi performing loan gitu ya. Jadi masih ya istilahnya bagus lah gitu. Belum masuk non-performing loan. Kemudian yang selanjutnya adalah call 3. Ini adalah call kurang lancar. Kalau secara kuantitatif itu berarti tunggakannya 120 hari atau 4 bulan lah ya. 91 sampai 120 hari itu masuk ke call 3. Nah, di call 3 ini lembaga keuangan mikro atau bank itu bisa memberikan surat peringatan kepada anggota gitu. Kemudian ya di situ dituliskan kewajibannya berapa, segera melakukan pembayaran gitu. Atau kalau sebenarnya kalau di lembaga mikro biasanya pendekatan-pendekatan secara personal gitu ya. Itu kalau memang nggak mampu gitu ya, oh ternyata memang siklus apa ya namanya usahanya itu mundur, ya sudah lakukan misalnya restrukturisasi. Tapi ini tentunya dengan proses analisa lebih lanjut gitu ya, dan harus dilakukan permohonan oleh anggota. Itu. Kemudian kolektibilitas 4 atau kolektibilitas diragukan. Nah, di sini eh, 121 sampai 180 hari. Itu ya, 6 bulan lah. Gitu. Hmm, di sini kalau secara undang-undang gitu ya sebenarnya sudah boleh eh, dilakukan lelang gitu. Tapi biasanya eh, tidak serta-merta 6 bulan langsung lelang itu enggak. Biasanya di bank tuh prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Biasanya ada proses ya kita musyawarah dulu, kita lakukan penagihan intensif bahkan sampai setahun gitu ya bisa jadi belum dilakukan lelang oleh banknya. Kemudian yang terakhir adalah kolektibilitas 5 atau macet. Ini yang paling rendah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan NPF atau non-performing loan atau non-performing financing itu adalah kolektibilitas 3, 4, 5 gitu ya. Eh Macet, diragukan, dan kurang lancar. Itu yang masuk NPL atau NPF gitu ya. Nah, bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah? Ada stay strategi. Jadi di mana lembaga keuangan mikro itu masih, wah kayaknya ini anggota ini masih punya potensi kok sebenarnya gitu ya. Dengan melakukan analisis, ya, kemudian dari pemiliknya sendiri masih punya itikat baik, dihubungi masih oke, diajak musyawarah masih, intinya tuh tidak ada apa ya istilahnya.
si anggota tuh nggak menghindar untuk ketemu marketingnya kayak gitu. Ya udah lakukan tadi strategi untuk kayaknya ini masih punya potensi lah gitu. Sayang gitu misalnya nasabahnya itu maaf nasabah anggotanya itu udah anggota lama, udah 10 tahun lebih. Selama ini juga lancar-lancar aja kalau ada pembiayaannya kok ya pas tahun ini itu usahanya kok turun gitu ya. Tetap apa ya dilakukan stay strategi. Nah, stay strategi ini ada beberapa eh, opsi gitu ya. Ada penjadwalan kembali atau rescheduling, kemudian persyaratan kembali atau reconditioning, dan penataan kembali atau restructuring. Itu adalah stay strategi. Jadi lembaga keuangan mikro masih tetap pengen punya relasi yang baik lah dengan anggota ini. Gitu. Nah, yang kedua adalah exit strategi. Kalau exit strategi ini ya bisa dibilang jalan terakhir gitu ya. Nah, tapi ini juga ada dua macam, ada soft approach dan hard approach. Kalau soft approach itu misalnya gini, ini berkaitan biasanya dengan penjualan agunan gitu ya. Kalau soft approach itu ya kita masih lakukan pendekatan-pendekatan yang personal gitu ya, Pak. Ini kita jual aja apa istilahnya ya dari anggotanya sendiri oke nggak apa-apa dijual, tapi tanpa istilahnya itu ya masih apa ya musyawarah gitu. Eh, Coba saya carikan penjual ya, pembeli ya Pak ya gitu. Si anggotanya juga oke Pak dicarikan kayak gitu. Ceritanya masih ada pendekatan-pendekatan personal gitu dan masih ada kesepakatan-kesepakatan itu soft approach. Tapi kalau udah hard approach, udah apa ya anggotanya itu udah dicari nggak ada, kemudian istilahnya ya ada masalah-masalah yang lain kayak gitu ya. Akhirnya harus eksekusi terhadap agunannya tanpa musyawarah kayak gitu. Tapi biasanya eh apa ya karena memang lembaga keuangan mikro itu sudah megang bukti kepemilikan agunannya dengan baik kayak gitu dan ada surat kuasa jual gitu ya. Nah, ini tadi terkait strategi itu ada rescheduling, reconditioning, restructuring. Kalau rescheduling itu terkait dengan misalnya tadi eh, pemindahan jadwal pembayaran. Misalnya harusnya jatuh temponya tanggal 20, oke lah dimundurkan jadi tanggal 30 kayak gitu. Nah, ini dilakukan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah gitu ya atau anggota. Kemudian reconditioning itu misalnya tadi jangka waktunya diperpanjang karena oh kayaknya kemampuannya cuma 50%-nya turun gitu ya. Pendapatannya tahun ini ya udah itu bisa hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tuh, kemudian restructuring ini terkait misalnya kayaknya nih, oh, ya bukan kayaknya sih ya, tapi berdasarkan analisa yang dilakukan oleh marketing gitu. Setelah dilakukan analisa, si anggota ini masih punya potensi sebenarnya kalau misalnya dibiayai gitu. Jadi dilakukan kayak apa ya, ditambah dulu dananya, sebenarnya masih mampu gitu. Dan tapi memang kalau untuk restrukturing dengan penambahan dana ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati gitu ya. Tidak semua pembiayaan bermasalah itu bisa dilakukan restrukturing dengan penambahan dana. Ini benar-benar perlu hati-hati kayak gitu. Demikian penjelasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di manajemen lembaga keuangan mikro. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.